Sedulur, sejatinya raga ini hanyalah wadak, sebuah bejana tanah liat yang dititipkan nyawa. Seringkali kita sibuk menghias tampilan luar, namun lupa bahwa di dalam diri terdapat 7 pintu cahaya yang tersembunyi. Mati sajroning urip, mati dalam kehidupan. Begitulah terkadang kita merasa. Berjalan tanpa arah, bernafas namun terasa sesak karena pintu-pintu cahaya itu tertutup oleh debu keduniawian. Rahasia 7 cakra bukanlah tentang mencari kekuatan sakti, melainkan tentang mudari rubedo, melepaskan rintangan yang membelenggu batin kita sendiri. Coba rungukaken dalam keheningan. Ono kahanan, nanging ora kahanan. Ada keberadaan, namun seolah tak ada. Ketujuh cakra ini adalah tangga ruhani, mulai dari akar yang menyentuh bumi hingga mahkota yang menyentuh langit. Semuanya adalah jembatan menuju ketenangan sejati. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu hanya bisa dipahami melalui penghayatan nyata. Maka marilah sejenak kita menepi dari hiruk pikuk dunia yang bising. Mari kita membasuh jiwa dengan kesadaran, menelusuri lorong-lorong cahaya di dalam tubuh, agar kita paham siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Sang Gusti. Sebab, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan menemukan tentrem yang tak sanggup dibeli oleh harta manapun di jagat raya ini. Coba dengarkan bisikan bumi ini. Kita mulai perjalanan dari bawah, dari tempat yang paling sering dilupakan karena dianggap kotor, tanah. Disinilah letak muladhara, cakra dasarmu. Ia adalah bebatur, pondasi kokoh yang menyangga seluruh bangunan ragamu. Manusia itu sering aneh, pengen cepet-cepet sampai ke awan, tapi kakinya ogah menginjak bumi. Padahal, urip iku koyo wit-witan. Hidup itu ibarat pepohonan. Setinggi apapun rantingmu ingin memeluk langit, jika akarmu tak tertanam dalam, angin kecil saja sudah cukup untuk membuatmu tumbang dan ambruk tertutup debu. Sabar dhisik, jangan terburu-buru ingin terbang. Cakra dasar ini mengajarkan kita tentang rasa aman. Bukan aman karena punya tabungan banyak, tapi aman karena merasa dicukupi oleh Gusti. Lihatlah ayam hutan. Mereka tidak punya lumbung padi, tapi setiap pagi selalu punya nyali untuk mencari makan. Kita ini sering merasa takut besok makan apa, sampai-sampai lupa bersyukur hari ini masih bisa bernafas. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Kekokohan batinmu tidak diukur dari seberapa keras kau menggenggam harta, tapi seberapa ikhlas kau berpijak pada ketetapannya. Jika akarmu sehat, maka jiwamu takkan mudah digoyang badai kecemasan yang tak perlu. Setelah pondasi itu kuat, naiklah sedikit ke atas, ke tempat di mana rasa dan daya cipta bermuara. Disinilah swadhisthana, cakra seks atau cakra kreativitasmu berada. Jangan berpikiran sempit. Ini bukan sekedar urusan raga, tapi tentang bagaimana kau mengolah rasa. Ibarat air, cakra ini harus mengalir. Jika buntu, ia akan menjadi sarang penyakit batin. Jika meluap tanpa kendali, ia akan menjadi banjir yang merusak martabat diri. Disinilah letak rahasia keindahan hidup. Tanpa aliran rasa yang jernih, hidupmu hanya akan menjadi rutinitas yang kering dan membosankan. Seperti kerupuk yang sudah kemasukan angin, melempem dan tak ada nikmatnya sama sekali. Eling lan waspodo. Seringkali kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Kita mengejar kesenangan duniawi seolah itu adalah air minum, padahal itu air garam. Makin diminum, makin haus. Cakra ini mengajakmu untuk menjadi seniman bagi hidupmu sendiri. Ciptakanlah kebaikan dari setiap keinginanmu. Jangan biarkan nafsu yang menunggangimu, tapi kamulah yang harus menjadi kusir bagi kuda-kuda nafsumu itu. Mengalir saja seperti air sungai yang tahu kemana arah pulang, tanpa harus menyakiti bebatuan yang ia lalui. Hidup itu seni menata rasa,
agar tetap selaras dengan irama semesta yang agung dan tenang. Nah, lihatlah dirimu sekarang. Kadang kita ini merasa paling hebat, padahal di hadapan bumi kita ini cuma regetan atau kotoran yang sebentar lagi juga akan kembali jadi tanah. Lucu memang, manusia sering bertengkar memperebutkan tanah, padahal akhirnya merekalah yang akan diperebutkan oleh tanah. Maka, bersahajalah. Jangan terlalu kaku seperti kayu kering yang mudah patah. Jadilah seperti rumput yang tunduk saat angin kencang bertiup, namun tetap berdiri tegak saat badai berlalu. Inilah gerbang pertama, keseimbangan antara kebutuhan raga dan kesucian rasa. Tanpa melewati gerbang ini, perjalananmu ke atas hanya akan menjadi hayalan kosong. Mulyo iku dudu mergo bondo, tapi karena caramu menghargai hidup yang sederhana ini. Tertawalah pada kesombonganmu sendiri, itu adalah obat yang paling manjur. Jika kau sudah bisa merasa cukup dengan apa yang ada di tangan dan tetap tenang meski dunia sedang gonjang-ganjing, maka selamat, akarmu sudah mulai menghujam ke jantung bumi. Simpanlah senyummu di dalam hati, biarkan ia memancar keluar menjadi cahaya yang hangat bagi orang-orang di sekitarmu. Setelah ini, barulah kita akan naik ke tungku api di dalam perut, tempat di mana tekadmu akan diuji kembali oleh sang waktu yang tak pernah berhenti berputar. Setelah kita memahami akar di dalam tanah, kini saatnya kita melangkah menemui hakikat diri dalam sebuah perjumpaan. Lihatlah gubuk itu, anakku. Ia tidak megah, tapi ia adem, karena penghuninya sudah selesai dengan urusan dunia. Di sana, duduk seorang tua yang sering disebut orang sebagai orang bijak, padahal ia hanya merasa sebagai kawulo alit atau rakyat kecil yang senang bercanda dengan sepi. Kita sering menyebut perjalanan ini sebagai pencarian, padahal sebenarnya ini hanyalah sebuah kepulangan. Pulang kepada apa yang nyata, setelah sekian lama kita tersesat dalam panggung sandiwara yang penuh dengan topeng kepalsuan. Duduklah di amben bambu itu. Jangan takut baju mahalnya kotor oleh debu. Di sini pangkat dan jabatanmu itu tidak lebih berharga daripada segelas air putih. Sang guru sering berkata sambil terkekeh, urip iku mung mampir ngombe, hidup itu cuma mampir minum. Tapi kenapa banyak orang yang ingin membawa seluruh sumurnya pulang? Kita tertawa melihat tingkah kita sendiri yang sering ketakutan kehilangan apa yang sebenarnya bukan milik kita. Sadarilah bahwa pertemuan ini adalah cermin bagi jiwamu yang lelah. Saat kau menatap mata orang tua itu, kau tidak melihat kehebatan, tapi kau melihat ketenangan yang selama ini kau cari di gedung-gedung tinggi, namun tak pernah kau temukan di sana. Sang guru menyodorkan singkong bakar yang kulitnya sudah menghitam. Makanlah, katanya pelan. Ini adalah saripati bumi yang tidak pernah berbohong. Di dalam kesederhanaan ini, mani pula, cakra pusarmu mulai terasa hangat. Inilah tungku api di dalam perutmu, tempat keinginan diproses menjadi tekad. Tapi ingat, api di dalam tungku ini harus dijaga agar hanya cukup untuk mematangkan makanan, bukan untuk membakar gubukmu sendiri. Manusia seringkali membiarkan apinya meluap menjadi amarah dan ambisi yang kemelut, hingga mereka lupa bagaimana cara menikmati rasa singkong yang sederhana. Mereka ingin menguasai dunia, padahal menguasai keinginan makannya sendiri saja mereka seringkali gagal total. Ger, bisik sang guru dengan suara yang parau namun merdu. Jangan jadi orang yang ngoyo, memaksakan diri berlebihan, tapi jiwanya kosong. Api di dalam dirimu itu seharusnya menerangi, bukan menyilaukan. Banyak orang punya tekad sekeras baja, tapi hatinya rapuh seperti kaca yang mudah retak saat dipukul kenyataan. Di sini ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati itu lembut. Seperti air yang bisa melubangi batu, bukan karena kekerasannya, tapi karena ketekunannya yang tiada henti.
Tertawalah pada nasibmu, maka nasib takkan bisa menyakitimu. Jika kau sudah bisa menertawakan penderitaanmu sendiri, maka kau sudah satu langkah lebih maju daripada raja manapun di muka bumi ini. Kini lihatlah ke dalam dirimu sendiri, sembari api di tungku itu perlahan mengecil. Pertemuan ini bukan untuk menambah beban di kepalamu dengan teori-teori hebat, tapi untuk mengurangi beban di pundakmu yang sudah terlalu berat membawa gengsi. Sumeleh adalah kunci untuk membuka pintu selanjutnya. Kita harus belajar melepaskan, agar tangan kita bisa menerima pemberian yang lebih besar dari langit. Sang guru hanya diam, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Sebab dalam diam, kita bisa mendengar detak jantung semesta yang selama ini tertutup oleh suara bising pikiran kita yang tak pernah bisa diajak kompromi. Perjalanan ini masih panjang, tapi di titik ini kau sudah mulai paham bahwa kaya itu bukan tentang memiliki banyak barang, tapi tentang memiliki sedikit keinginan. Mangan ora mangan, sing penting kumpul, itu bukan tentang kemiskinan, tapi tentang bagaimana kebersamaan dan rasa syukur jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan mewah yang dimakan dalam kesepian. Tersenyumlah anakku. Biarkan bebanmu luruh bersama asap yang membumbung ke langit. Setelah ini, kita akan membuka pintu yang lebih dalam lagi. Pintu di mana cinta tak lagi membutuhkan alasan, dan kasih sayang mengalir tanpa meminta bayaran sepeser pun. Lihatlah gelas ini, anakku. Ia kecil, bersahaja, dan tidak berkilau. Sang guru terus menuangkan air hingga mencapai bibir gelas, namun tangannya tak kunjung berhenti. Air mulai meluap membasahi meja kayu dan jatuh ke tanah. Guru tertawa kecil melihat wajahmu yang bingung. Beliau berkata, "Begitulah hidupmu selama ini, Nger. Kamu terus meminta tambahan, mengejar jabatan, dan mengumpulkan harta, padahal wadah batinmu sudah penuh sesak." Kita sering lupa bahwa yang kita butuhkan adalah gelas yang tepat, bukan air yang tak terbatas. Jika hatimu tidak memiliki batas nerimo, menerima dengan ikhlas, maka sebanyak apapun pemberian Gusti, ia hanya akan tumpah menjadi sia-sia dan menciptakan genangan keserakahan. Dunia ini hanyalah air, dan hatimu adalah gelasnya. Rahasia agar tidak menjadi budak materi adalah dengan memahami konsep cukup. Manusia modern itu sering menderita penyakit kurang terus. Sudah punya satu, ingin dua. Sudah punya rumah, ingin istana. Akhirnya, hidupnya habis hanya untuk menjaga gelas agar tidak pecah, tapi lupa untuk meminum airnya. Urip iku dudu balapan, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap tetes yang singgah di tenggorokan. Cobalah untuk mengosongkan gelasmu dari ego dan gengsi, sebab hanya dalam keadaan kosonglah sesuatu yang baru dan lebih suci bisa diisikan ke dalamnya oleh Sang Pemilik kehidupan. Sekarang, perhatikan cakra jantungmu, Anahata. Disinilah tempat gelas itu berada. Jika jantungmu tertutup oleh kerak kesombongan, maka air anugerah setetes pun takkan bisa masuk. Guru menyodorkan gelas yang kini hanya terisi separuh. "Minumlah," ucapnya hangat. Saat kau meminumnya, rasakan bagaimana air yang sedikit itu sanggup menghilangkan dahagamu jika dinikmati dengan kesadaran penuh. Itulah yang disebut sugih tonpo bondo, kaya tanpa harta. Kamu merasa kaya bukan karena simpananmu melimpah di lumbung, tapi karena keinginanmu sudah tidak lagi menjajah kepalamu. Kamu merasa mulia bukan karena dipuji orang, tapi karena kamu sudah berdamai dengan kekuranganmu sendiri. Lucunya, banyak orang yang rela mati demi gelas emas, padahal mereka mati dalam keadaan haus yang amat sangat. Mereka sibuk memoles tampilan luar agar terlihat wah di mata tetangga, tapi di dalamnya kering kerontang seperti musim kemarau yang panjang. Ojo kemaki, sebab emas yang kau banggakan itu tidak akan bisa kau bawa masuk ke dalam liang kubur.
guru kembali berkelakar. Apa kamu pernah lihat keranda jenazah ada bagasinya untuk membawa kulkas atau mobil? Tentu tidak, bukan? Yang dibawa hanyalah amal dan selembar kain putih. Maka, sederhanakanlah gelasmu, agar beban hidupmu tidak membuat punggungmu bungkuk sebelum waktunya. Jadilah seperti gelas kosong yang siap menerima ilmu, namun jadilah juga seperti samudra yang mampu menampung segala jenis air tanpa menjadi kotor. Di titik ini, batinmu mulai terbuka. Kamu mulai melihat bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sangat murah. Yang mahal itu adalah pamer atau gengsi kita. Saat kau sudah bisa berkata cukup pada dirimu sendiri, saat itulah kau menjadi manusia paling merdeka di dunia ini. Tidak ada lagi iklan atau tren yang bisa mendikte perasaanmu. Kamu tetap tenang meski hanya makan dengan sambal korek dan tetap bersyukur saat diberi hidangan raja. Inilah kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang tumbuh dari dalam, bukan tempelan dari luar. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal terlaksana. Jangan terburu-buru ingin menjadi suci. Belajarlah dari gelas ini. Ia menerima apa adanya, memberikan apa yang ia punya, dan tetap diam dalam tugasnya. Keheningan di antara kita sekarang adalah jawaban atas semua kegelisahanmu. Biarkan air dalam gelas batinmu menjadi tenang, hingga kau bisa melihat bayangan wajahmu sendiri dengan jelas. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada kau dan rasa cukupmu yang tulus. Setelah ini, kita akan melangkah keluar, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk kembali ke dunia sebagai manusia yang sudah merdeka dari penjara materi yang selama ini membelenggu jiwamu. Setelah perutmu tenang dan hatimu penuh dengan rasa cukup, sekarang naiklah ke tenggorokan, tempat Vishuddha bersemayam. Guru menaruh telunjuk di bibirnya, sebuah isyarat untuk poso bicara, puasa bicara. Beliau berbisik pelan, "Nger, manusia itu diberi 2 telinga dan 1 mulut, supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara." Seringkali kita menyakiti orang lain bukan dengan pisau, tapi dengan lidah yang tak bertulang. Kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah cerminan dari isi batinmu. Jika batinmu kotor, maka yang keluar adalah racun. Jika batinmu bening, maka bicaramu akan menjadi doa yang menyejukkan jiwa yang sedang lara. Janganlah menjadi orang yang kemintip, suka membual atau banyak bicara tanpa isi. Bicaralah hanya jika kata-katamu lebih indah daripada keheningan. Di cakra tenggorokan ini, kita belajar tentang kejujuran. Jujur kepada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kemuliaan. Banyak orang pandai bersandiwara, bicaranya manis seperti madu, padahal hatinya pahit seperti empedu. Ojo dumeh bisa bicara lantang, lalu kau gunakan untuk merendahkan sesama. Ingatlah, bicaramu adalah sauh bagi perahumu. Jika salah ucap, kau sendiri yang akan tenggelam dalam lautan penyesalan yang tiada bertepi. Diam itu emas, tapi bicara yang benar itu adalah intan permata yang menyinari kegelapan jalan hidup orang lain. Lalu, arahkan pandanganmu ke titik di antara kedua alismu, tempat mata ketiga atau ajna berada. Ini bukan tentang melihat hantu atau hal-hal klinik, anakku. Ini tentang waspodo, kemampuan melihat kebenaran di balik kenyataan yang tampak. Sang guru tersenyum tipis, seolah sedang menertawakan dunia yang penuh dengan tipu daya. Banyak orang punya mata tapi buta, katanya sambil menunjuk dadanya sendiri. Mereka melihat kemiskinan sebagai aib, padahal seringkali di balik baju yang compang-camping terdapat jiwa yang sangat kaya. Mata lahiriahmu sering menipumu dengan bungkus yang berkilau. Namun mata batinmu akan menuntunmu melihat isi yang sesungguhnya dari setiap peristiwa yang kau alami. Jangan hanya terjebak pada apa yang katon, terlihat oleh mata.
Jika kau hanya melihat dengan mata kepala, kau akan mudah tertipu oleh jabatan dan kemewahan. Tapi jika kau melihat dengan meripat batin, kau akan memahami bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan yang akan diambil kembali. Guru berkelakar lagi. Lihatlah monyet, mereka rebutan pisang seolah itu harta paling berharga. Padahal setelah kenyang pisang, itu ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai kita lebih lucu dari monyet, rebutan harta sampai mati-matian, padahal kita tidak tahu kapan maut datang menjemput. Ketajaman mata batin akan membuatmu tidak mudah kaget dan tidak mudah heran dengan perubahan dunia yang serba cepat ini. Niteni adalah kunci untuk membuka rahasia mata ketiga. Amatilah bagaimana alam bekerja tanpa banyak mengeluh. Pohon tumbuh dalam diam, matahari terbit tanpa suara, namun semua manfaatnya terasa nyata. Di titik ini, batinmu mulai menjadi waskita. Kau tidak lagi mudah menghakimi orang lain karena kau sadar bahwa setiap orang punya beban dan jalannya masing-masing. Ajining diri soko latih, ajining rogo soko busono. Namun, harga jiwa adalah dari ketajaman hati nuranimu dalam membedakan mana yang abadi dan mana yang hanya sekadar mampir lewat di panggung dunia yang fana ini. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Rasakan cahaya hangat mengalir dari tenggorokan menuju keningmu. Biarkan kebenaran berbicara dalam diammu. Tidak perlu lagi berdebat siapa yang paling benar, karena kebenaran sejati tidak butuh pembelaan. Ia akan tetap tegak meski seluruh dunia mencoba meruntuhkannya. Tersenyumlah, karena kau mulai melihat cahaya di ujung lorong yang gelap. Setelah ini, kita akan mencapai puncak perjalanan, di mana langit dan bumi bertemu dalam satu titik keheningan yang mutlak. Di sana, kau tidak akan menemukan siapa-siapa selain dirimu yang telah lebur dalam kasih sayang Sang Pencipta yang tanpa batas dan tanpa syarat. Anakku, sampailah kita di undakan terakhir, di puncak kepala tempat bunga teratai 1000 kelopak bermekaran. Inilah Sahasrara, mahkota cahaya yang menghubungkan debu seperti kita dengan luasnya samudra langit. Guru menatap ke atas dengan mata yang teduh, seolah sedang bercakap dengan sunyi. Ger, bisiknya, di titik ini, kau tidak lagi butuh pengakuan dunia. Banyak orang ingin memakai mahkota emas di kepala mereka, namun jiwanya merangkak seperti budak. Mereka bangga dengan gelar dan kasta, padahal di puncak mahkota ini, semua atribut itu luruh menjadi au. Tidak ada lagi si kaya, tidak ada lagi si miskin. Yang ada hanyalah pancaran cahaya ilahi yang menyusup di setiap relung nafasmu yang semakin halus. Kita sering merasa diri kita ini penting, merasa dunia akan berhenti berputar jika kita tidak ada. Padahal kita ini hanyalah titah, makhluk yang sedang numpang lewat. Di cakra mahkota ini, ego yang selama ini kau pupuk dengan kesombongan harus kau lepaskan sepenuhnya. Suwung nanging isi, itulah rahasianya. Ketika kau merasa bukan siapa-siapa, disitulah kau menjadi bagian dari segalanya. Jangan menjadi orang yang kumaluhur, karena semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Rendahkan hatimu hingga tak ada lagi yang bisa merendahkanmu. Biarkan mahkotamu terbuat dari ketulusan, bukan dari tumpukan harta yang kau kumpulkan dengan keringat kegelisahan. Guru terkekeh pelan sembari menunjuk sinar matahari yang mulai menghangatkan kulit. Lihatlah matahari itu. Ia memberi cahaya tanpa pernah menagih hutang pada bumi. Itulah sejatinya mulyo tanpa bondo. Kemuliaanmu mekar saat kau mampu memberi manfaat tanpa mengharap piwales, balasan. Cakra mahkota ini adalah gerbang kesadaran tertinggi, di mana kau menyadari bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang kau berikan kepada sesama, bukan yang kau simpan di dalam peti. Manusia itu lucu,
Mereka mengira dengan menggenggam erat mereka memiliki. Padahal hanya dengan membuka tanganlah kita bisa menerima anugerah yang jauh lebih luas dari apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran yang sempit dan picik. Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Sang Pencipta, bukanlah tentang kesaktian, tapi tentang keselarasan. Saat hatimu sudah selaras dengan kehendaknya, maka rasa takut akan hari esok pun sirna. Kamu tidak lagi cemas akan kekurangan materi, karena kamu tahu bahwa Sang Pemilik kehidupan tidak pernah tidur. Guru sering berkata, jangan jadi manusia yang bingung hanya karena tidak punya uang, tapi bingunglah jika kau kehilangan rasa syukur. Sebab rasa syukur adalah magnet bagi keajaiban. Di cakra mahkota ini, seluruh energi dari bawah tadi menyatu menjadi satu titik ketenangan mutlak. Kamu menjadi manusia yang sumeleh, yang menerima setiap garis takdir dengan senyuman yang paling manis, meski pahit sedang melanda batinmu. Kini, rasakan seolah ada cahaya putih bening keluar dari puncak kepalamu, menyatu dengan angkasa raya. Inilah kemerdekaan jiwa yang hakiki, di mana kau tidak lagi bisa dijajah oleh keinginan atau rasa iri hati. Kamu melihat dunia ini seperti sebuah panggung wayang. Kamu menonton dengan gembira, tapi tidak ikut menangis saat lakonnya sedang sedih. Karena kamu tahu, itu semua hanyalah sasmita atau isyarat dari Yang Maha Kuasa. Sang guru bangkit berdiri, menepuk pundakmu dengan hangat. Pulanglah ke kotamu, ke rumahmu, tapi bawalah ketenangan ini bersamamu. Jangan biarkan bisingnya dunia memadamkan api kecil yang sudah menyala di dalam dadamu. Sebagai penutup, guru berpesan dengan nada jenaka namun dalam. Ger, hiduplah seperti air. Ia selalu mencari tempat yang rendah, tapi dialah yang memberi kehidupan bagi semua yang tinggi. Jadilah mulia tanpa harus merasa tinggi. Jadilah kaya tanpa harus merasa memiliki. Mulyo tanpa bondo adalah rahasia bagi mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Perjalanan 7 cakra ini bukan untuk menjadikanmu malaikat, tapi untuk menjadikanmu manusia yang benar-benar manusia. Yang tahu kapan harus berdiri tegak dan kapan harus sujud mencium bumi dengan penuh rasa cinta. Selamat pulang, anakku. Cahaya itu kini ada di dalam dirimu. Jangan pernah biarkan ia redup oleh debu-debu keserakahan lagi. Anakku, perjalananmu di atas gunung sudah usai, namun ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Kini kau kembali ke tengah hiruk-pikuk manusia, tempat di mana egomu akan kembali dicubit dan kesabaranmu akan kembali diuji. Sang guru pernah berpesan, ojo dadi wong suci sing mung pinter ndelik ing guwa. Jangan jadi orang suci yang hanya pintar bersembunyi di dalam gua. Kesucian sejati itu teruji saat kau tetap bisa menjaga wangi mawar di tengah bau sampah keduniawian. Kau membawa 7 cahaya itu di dalam tas batinmu. Sekarang, berjalanlah tanpa harus merasa lebih tinggi dari mereka yang masih terlelap dalam mimpi-mimpi materi. Hidup di dunia itu ibarat menyeberangi lautan. Jangan biarkan air laut itu masuk dan menenggelamkan perahu hatimu. Tersenyumlah saat melihat orang saling sikut demi selembar kertas bernama uang. Bukan senyum meremehkan, tapi senyum iba. Karena kau tahu mereka sedang memperebutkan bayangan yang akan sirna saat matahari terbenam. Urip iku mung sawang sinawang. Hidup itu hanya soal saling memandang. Kita mengira orang lain lebih bahagia karena hartanya, padahal mereka mungkin sedang menangis di balik bantal sutranya karena kehilangan rasa tenang. Di scene terakhir ini, kau belajar untuk menjadi samudra. Apapun yang dilemparkan orang kepadamu, entah itu pujian yang manis atau cacian yang pahit, semuanya luruh dan menjadi tawar di luasnya kesadaranmu. Jangan biarkan hatimu seperti gelas kecil yang langsung keruh hanya karena dimasuki setetes tinta kebencian. Lihatlah tanganmu. Ia masih sama, namun cara menggenggammu kini berbeda.
Dulu, kau menggenggam dunia seolah tak mau lepas. Sekarang, kau memegangnya dengan longgar, seperti memegang seekor burung kecil. Jika terlalu keras, ia mati. Jika terlalu longgar, ia lepas. Itulah seni Mulyo Tanpa Bondo. Kau tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tapi bukan lagi karena ketakutan akan kemiskinan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan syukurmu kepada Sang Gusti. Nyambut gawe kanthi seneng, bekerja dengan hati senang, tanpa menjadi budak dari hasil akhirnya. Guru sering berseloroh, harta itu seperti bayangan, kalau kau kejar, dia lari, kalau kau lari, dia malah mengikutimu. Maka berjalanlah ke arah cahaya, maka bayangan dunia itu akan mengikutimu dengan sendirinya, tanpa perlu kau minta. Ingatlah, kemuliaan itu bukan terletak pada apa yang kau pakai, tapi pada apa yang kau berikan. Sopo sing nandur, bakal ngunduh. Tanamlah benih-benih ketenangan dimanapun kakimu berpijak. Jika kau bertemu orang yang sedih, jadilah pendengar yang baik. Jika kau bertemu orang yang sombong, jadilah pengingat yang lembut dengan diammu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menggerutu atau iri hati pada pencapaian tetangga. Ojo banding-bandingke, karena setiap jiwa punya musim mekarnya masing-masing. Ada yang mekar di pagi hari, ada yang baru harum saat malam telah larut. Hormati irama alam, maka kau akan menemukan irama Tuhan di dalam setiap detak nadimu. Kini, tariklah nafasmu dalam-dalam untuk terakhir kalinya dalam perjalanan ini. Rasakan udara yang masuk bukan sekedar oksigen, tapi anugerah yang tak ternilai harganya. Kau sudah menemukan rahasia itu, bahwa kekayaan bukan tentang memenuhi keranjang yang bocor, tapi tentang menambal lubang di dasar hati agar tidak lagi merasa kurang. Jadilah manusia yang semele, yang berani jujur pada nurani meskipun dunia memintamu untuk berbohong. Guru menutup pembicaraan dengan tawa renyah yang masih terinyang di telinga. Ger, kalau nanti kau sudah sukses, jangan lupa untuk tetap suka makan di pinggir jalan dan menyapa tukang sapu. Karena di sanalah letak kemanusiaan kita yang paling murni dan paling jujur. Pungkasane cerita, akhir dari cerita, perjalanan 7 cakra ini tidak benar-benar berakhir. Ia akan terus berputar seperti roda, kadang kau di atas, kadang kau di bawah. Namun selama poros hatimu tetap tenang dan terpaku pada Sang Pencipta, kau tidak akan pernah pusing oleh putaran dunia. Cahayamu kini sudah genap, mahkotamu sudah mekar, dan akarmu sudah menghujam dalam. Pergilah dengan damai, jadilah cahaya kecil di sudut-sudut gelap kehidupan manusia. Sebab satu lilin kecil sudah cukup untuk mengusir kegelapan di dalam ruangan yang paling luas sekalipun. Rahasia itu kini milikmu. Rahasia untuk tetap mulia, tetap kaya, dan tetap merdeka tanpa pernah harus menjadi budak bagi benda mati yang fana. Sedulur, raga boleh terpisah oleh jarak, namun rasa akan selalu menemukan jalannya untuk pulang ke satu muara yang sama. Nasihat terakhir untukmu, janganlah mencari Tuhan di tempat yang jauh, sebelum kau mampu menemukannya di dalam keheningan hatimu sendiri. Harta bisa dicari, jabatan bisa dikejar, namun ketentraman jiwa adalah anugerah yang hanya diberikan kepada mereka yang sudah mampu berkata cukup. Urip iku mung sadermo nglakoni. Hidup itu hanya sekadar menjalani takdir. Jika hari ini kau merasa berat, letakkanlah bebanmu sejenak di sini, di majelis batin kita ini. Biarkan nafasmu kembali tenang, dan biarkan hatimu kembali bening seperti embun di pagi hari. Sebab, kemuliaan sejati adalah saat kau bisa tersenyum tulus melihat kebahagiaan orang lain, tanpa merasa hartamu berkurang sedikit pun.
Jika perjalanan menelusuri 7 cahaya cakra ini menyentuh lubuk hatimu yang paling dalam, janganlah engkau simpan kebaikan ini sendirian. Mari kita sambung tali silaturahmi, agar paseduluran, persaudaraan kita tetap abadi melampaui batas ruang dan waktu. Kembali, kami ingin mengenalmu lebih dekat, wahai kawan seperjalanan. Dari sudut bumi mana kau menyaksikan pesan ini? Dari daerah mana kau mengirimkan energi positifmu? Sampaikan salammu di kolom komentar di bawah, sebutkan dari daerah dan negeri mana engkau berasal. Mari kita penuhi ruang ini dengan getaran asih dan kedamaian. Jangan biarkan langkahmu terhenti di sini. Pastikan engkau terus mengikuti perjalanan ruhani ini bersama channel Rembuk Roso Official, agar kita bisa terus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling membasuh luka jiwa dalam keheningan yang bijak. Matur nuwun, terima kasih atas kehadiranmu. Sampai kita berjumpa kembali di tepian rasa yang selanjutnya. Salam Rahayu, salam ketenangan jiwa.